Aduh, alhamdulillah. Yuk, mana A? Nah, yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi siapa? Fikri ya? Iya. Oh, Fikri, alhamdulillah tadi udah membantu saya. Makasih banyak ya. Saya jadi bisa sampai dengan selamat ke sini. Walaupun tadi ada sedikit, aduh, kena apa tadi ya? Pohon-pohon kali ya. Tadi banyak tangga juga di situ ya? Iya. Itu di mana? Itu di KIC Kuningan. KIC Kuningan. Wah, alhamdulillah, amin. Akhirnya saya bisa ketemu sama teman-teman Mitra Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan buat Anda semuanya. Pagi ini kayaknya mendung ya teman-teman semuanya, karena udaranya juga agak mulai dingin sih. Saya sudah bersama teman-teman Mitra Bakti. Siapa sih teman Mitra Bakti itu? Nanti kita ngobrol sama mereka semuanya. Ini ada berapa orang teman-teman? Ada 4. Ada 4 orang ya. Ini biasanya kumpul-kumpulnya di sini teman-teman Mitra Bakti. Enggak sih kalau misalkan ngumpul karena kebanyakan sedang berkuliah di Unisa. Betul. Jadi kita lebih sering ngumpulnya tuh di kampus. Oh, sering kumpul. Berarti belum ada base camp kali ya? Belum ada base camp. Nah, kebetulan karena Pika juga masih belum berkuliah, masih bersekolah. Oh, masih ada yang masih sekolah? Iya. Oh, boleh-boleh nanti kita ngobrol ya. Teman-teman, saya pengen kenalan dulu satu persatu sebelum kita tahu apa sih Mitra Bakti itu. Coba dari sebelah mana dulu kenalannya? Sebelah sana. Dari sebelah mana nih? Kanan kiri saya. Dulu aja. Dari kanan dulu boleh, silakan. Siapa dulu? Apa aja nih? Nama Kakak namanya siapa? nama saya Tika Rahmawati. Kegiatannya? Kegiatannya full kegiatan. Kegiatannya apa? Kuliah, sekolah atau apa? Sekolah, Masih sekolah. Kelas berapa? kelas 12. Kelas 12? Iya. Kenapa mau masuk Mitra Bakti ya? Mau masih SMA, tapi nggak apa-apa lah, kita nanti tanya ya. Coba ini siapa ini? Satu lagi. Ratna Ayu. Kata Ayu, kegiatannya apa kakak? Kuliah Kuliah di Unisa. Unisa. Kayaknya ini Unisa udah nggak asing di telinga saya ya. Coba ini siapa satu lagi? Nama saya Fikri. Fikri. Kegiatannya? Untuk saat ini sih kuliah. Kuliah juga di? jadi Mitra Bakti. Betul ya? Oh, kuliahnya di mana? Sama di Unisa juga. Oke. Kalau yang sudah satu lagi siapa? Iman Roji. Iman, Kak Iman. Terus? Kegiatannya? Untuk kegiatan bekerja, berkuliah, Terus? sama di organisasi juga. Sama. Oh, Iya. kuliahnya di mana? Kuliah tetap di Indonesia juga sama. Unisa juga sama. Kerjanya? Kerjanya ya kalau misalnya kerja freelance sih. Oh, kerjanya freelance gitu. Oke. Berarti Mitra Bakti itu berbagai macam latar belakang ada di Mitra Bakti ya? Alhamdulillah. Sementara ini anggotanya ada berapa Mitra Bakti? Untuk sementara anggota kita itu ada 10. Ada 10 orang gitu. Nah, saya mau bertanya sebenarnya, karena saya juga baru dengar ya Mitra Bakti itu di Kuningan tuh. Jadi sebenarnya Mitra Bakti itu apa gitu? Nah, menurut ADART itu ada di pasal 5, ada di bab 5 kalau nggak salah, pasal 12 nomor 3 Tuh. bahwa Mitra Bakti itu adalah anggota dari Awas itu yang melihat untuk membantu menjalankan dan ketika berjalannya organisasi Disabilitas. iya, organisasi pertuni khususnya. Khusus Pertuni. Iya, gitu. Oh, berarti Mitra Bakti ini khusus untuk tunanetra atau Betul. gimana? Untuk sementara mungkin hanya untuk tunanetra saja karena kita juga dibentuk oleh DPC Pertuni ini. Oh, gitu. Berarti ini pelopornya, cikal bakalnya berarti yang ini nih ya? Insya Allah. Berarti di Kuningan baru pertama ada Mitra Bakti. Insya Allah ini yang pertama. Oh, Ya. berarti Mitra Bakti itu termasuk apa ya? Organisasi, lembaga atau memang perkumpulan orang-orang yang bekerja di sosial? Nah, kalau misalkan tadi disebutkan bahwa perkumpulan orang yang bekerja di sosial itu masuk, bisa sebagai orang-orang yang bekerja di sosial. Betul. Cuman Mitra Bakti ini kalau misalkan di organisasi sendiri disebutnya sebagai badan otonom. Oh, iya betul. Jadi, tapi itu satu kesatuan dengan DPC Pertuni begitu. Jadi Mitra Bakti dan kepengurusan di DPC Pertuni itu menjadi satu kesatuan begitu, karena tugas kami adalah membantu
berjalannya organisasi begitu. Berjalannya organisasi Ya, di Disabilitas Tunanetra. Nah, ketika ada ada kegiatan untuk yang seremonial atau misalkan ketika ada rapat-rapat, karena mungkin kalau misalkan untuk mencatat secara braille itu bisa dibilang ribet. Jadi kita dari Mitra Bakti membantu hal itu untuk mencatat hasil rapat, terus menjadi membantu kepanitiaan dalam kegiatan gitu. Seperti itu. Berarti kegiatannya hanya sebatas keorganisasian ya? Iya, betul. Tidak lebih dari itu. Tidak Jadi lebih. kadang-kadang kita rancu kan Mitra Bakti, kadang-kadang di teman-teman tunanetra juga di luar sana mungkin masih belum paham ya, barangkali Mitra Bakti itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari nggak sih? Gitu. Nah, kalau misalkan untuk Mitra Bakti sendiri, kalau misalkan untuk membantu di kehidupan sehari-hari itu boleh-boleh saja, hanya saja itu kan kesepakatannya pribadi. Oh, berarti itu kalau kata lain japri ya? Ya, begitu. Jadi kesepakatan japri ya kalau gitu ya. Antara nanti pihak yang ingin dibantu dan antara pihak yang akan membantu, itu harus ada kesepakatan dulu. Boleh. Berarti sewaktu-waktu barangkali teman-teman tunanetra ada yang membutuhkan pertolongan, pendamping mungkin ya. Betul. Berarti nanti boleh menghubungi Mitra Bakti ya. Boleh saja. Kalaupun misalkan Mitra Baktinya, karena mungkin kan Mitra Bakti juga ada yang berkegiatan lain begitu. Kalau misalkan si Mitra Baktinya ready, siap, ya silakan saja gitu. Kita juga tidak melarang untuk hal itu. Tapi sementara ini yang di Mitra Bakti itu berarti kan ada yang sekolah, ada yang kuliah, terus ada yang apa lagi profesinya? Profesinya ada yang pengacara, ada itu kebetulan nggak hadir sekarang. Betul. Pengacara ada? Pengacara ada, dan sekarang beliau sedang melanjutkan di S3. Begitu. Terus ada juga yang ibu rumah tangga, macam-macam ada. Selain yang sedang berkuliah gitu. Ya, berarti memang semua dari berbagai macam latar belakang ya. Betul. Mitra Bakti itu. Nah, sosialisasi Mitra Bakti untuk kepada masyarakat apa yang udah dilakuin? Sosialisasi kepada masyarakat itu kita lebih ke memperkenalkan terkait pertunisi. Satu itu. Terus yang keduanya ketika ketika pendataan kepada para penyandang tunanetra, karena kan kita juga tidak mungkin bergerak sendiri, otomatis kita juga akan bergerak di di bawah komando organisasi, yaitu Kang Budi juga kan sebagai ketuanya. Nah, ketika Kang Budi ini ke lapangan untuk mendata, itu didampingi oleh kita gitu. Jadi salah satu sosialisasi yang kita lakukan adalah kita menerangkan bahwa Persatuan Tunanetra itu ada, dan juga kita juga melakukan pendataan juga kepada penyandang tunanetra yang memang tersebar di Kabupaten Kuningan begitu. Nah, kembali lagi untuk yang ketiganya berarti kita juga sudah melakukan karena Mitra Bakti ini juga tersebar ya, tidak hanya di satu daerah walaupun kampusnya sama, tetapi terpecah ada di beberapa kecamatan gitu, di beberapa wilayah. Nah, kita juga menanamkan kepada rekan-rekan Mitra Bakti juga agar apabila di desanya ada yang memang tunanetra, untuk agar bersedia untuk didata juga, dan kita juga memberikan motivasi kepada pihak yang penyandang tunanetra tersebut, dan harus banyak bercerita juga kepada pihak keluarganya agar si orang tersebut tidak merasa sendiri begitu, dan pihak keluarga juga tidak merasa malu ketika ada anaknya, saudaranya atau siapapun yang memang penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Nah, untuk Mitra Baktinya sendiri nih, berarti Mitra Bakti tidak menutup kemungkinan menerima lagi Mitra Bakti yang lain ya, anggota yang lain maksudnya. Masih menerima kan? Masih menerima. Karena jujur saja kita juga masih kekurangan dengan 10 personil ini gitu. Secara di Kuningan kan baru ini aja satu kan ya? Baru satu. Batu ini apa? Batu. Aduh, maaf ini saya kedinginan ya ngomong batu lagi nih. Berarti ini kan pelopornya ya ini ya. Betul. Udah pernah menjalin kerjasama sama dinas sosial belum? Karena kan ini kesosialan ya, sosial. Untuk menjalin kerjasama dengan dinas sosial itu kita juga sedang berproses. Betul. Untuk menjalin kerjasama tersebut. Cuman ya dengan kondisi yang melihat kondisi sekarang ya, jadi belum ada konsolidasi lanjut, belum ada konsolidasi ya buat sama ya. Tapi dia Mitra Bakti di kota lain ada?
Ada. Ada. Jadi karena Pertuni ini nasional sebetulnya, jadi ada mitra bakti di nasionalnya, ada di setiap provinsinya, ada di setiap DPC-nya juga ada gitu. Berarti mitra bakti itu hadir karena ada Pertuni ya? Betul. Berarti saling berkaitan ya? Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan mitra bakti bisa membantu disabilitas yang lainnya ya, kayak model apa sih, tunarungu gitu mungkin. Nah, kalau misalkan itu silahkan dibicarakan dengan ketua. Karena kita juga tetap walaupun ada koordinator mitra bakti, tetap kita juga berkoordinasi dengan ketua Pertuninya karena kita mitra bakti ini dibentuk oleh Pertuni ya? Pertuni begitu. Ya mudah-mudahan saya juga berharap mitra bakti kedepannya bisa menjangkau semua disabilitas ya, Amin. tidak netra aja, karena menurut saya sosial kan tidak pilih-pilih ya. Betul. Gitu. Nah, saya pengen dengar nih dari teman-teman semuanya, kenapa mau menjadi salah satu anggota mitra bakti? Mulai dari sana dulu deh, dari siapa tadi saya lupa lagi? Iman. Ini kesadaran sendiri atau ada yang mengajak atau memang gimana? Kesadaran sendiri karena apa namanya, saya tergerak tuh. Kenapa? Banyak yang memotivasi sebetulnya, yang memotivasi ketika saya bersama tunanetra tuh, mereka dengan kondisi seperti itu saja bisa bergerak dengan sedemikian cepat gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan dibarengi gitu. Nah, kebetulan saya juga bersama ketua DPC Pertuni ini sudah lumayan lama sebelum sudah kenal. Iya. Oh. Sudah 8 tahun bareng sama ketua DPC ini. Jadi apa namanya? Sudah mulai terbiasa dari situ gitu. Sudah terbiasa sama tunanetra Terbiasa ya. sama tunanetra. Maka dari itu ada lagi nih dorongan ketika beliau terpilih menjadi ketua. Betul. Nah, dorongan semakin kuat untuk ikut Membantu gitu. Pada akhirnya ya sudah. Berarti kalau Aja. Aiman itu memang timbul dari kesadaran sendiri. Betul. Ya, dari hati nurani ya. Betul. Kalau Fikri, kenapa mau jadi anggota mitra bakti? Sedangkan kan mitra bakti bukan apa ya, maksudnya kan ini kan mungkin menyita waktu ya. Iya. Nah, kenapa mau ini? Karena kan ini, mohon maaf, ini kan nggak ada gaji kan, nggak ada bayaran apa-apa kan, sukarela kan. Iya. Apalagi seperti itu di zaman sekarang ini anak-anak muda masih mau melakukan hal seperti ini. Saya tuh penasaran kenapa, coba Fikri. Kalau saya tuh pertama dalam hidup saya ya, ketemu sama orang tunanetra itu ya pas di kampus sama ketua juga ya, gitu. Bareng kuliah. Tapi sebelumnya tahu kan tunanetra? Tahu, Cuman belum tidak pernah bersinggungan ya. Terus pada waktu itu sempat berpikir ya, orang tunanetra itu gimana sih hidupnya ya, menjalani hidup. berarti ada rasa penasaran. Iya, aktivitas. Lama kelamaan kita bareng-bareng sama ketua sama Iman juga ya, kampus. Akhirnya tergerak tuh hatinya, pengen ngebantu. Terus pas ditambah lagi pas terpilihnya ketua juga, ya kata ketua sudah jadi mitra bakti aja, kita sama-sama lah. Ya. Katanya ada dorongan juga dari orang tua ya, dari orang tua Fikri. Emang orang tua bilang apa ke Fikri? Jadi pada waktu itu saya bercerita ya tentang orang tua. Kata ayah saya bilang ini, udah lanjut aja, insya Allah lah pahalanya banyak lah, gede lah. Amin. Belajar sih. Gitu. Jadi berarti Fikri juga ada dukungan dari orang tua ya, selain dari diri sendiri ya. Aiman ada dukungan nggak dari orang tua? Kalau itu pasti Dari keluarga ada ya. Pasti ada. Nah, kalau ini teteh-teteh cantik sekarang, ini teteh siapa sih? Lupa lagi. Terata ya. Kenapa Terata mau masuk ke mitra bakti? Nah, dari saya simpel sih, kurang lebih sama kayak Iman sama Kang Fikri. Apa dong? Ceritain dong sedikit. Ceritain apa? Kenapa mau masuk? Kenapa mau? Kenapa mau membantu aktivitas tunanetra yang notabene kakak kan nggak dibayar gitu. Ya, Kenapa alasannya? kesadaran sendiri sih. Dari hati nurani juga. Iya.
pengen ngebantu tunanetra itu. Iya. Tapi dari keluarga ngedukung kegiatan kakak? Dukung. Oh, alhamdulillah. Ada lagi nggak? Gak ada. Alasannya itu aja. Udah. Kalau nih yang dari anak SMA ini saya, Iya, enggak. oh anak SMK ya. Ini anak SMK sudah punya apa rasa kepedulian yang tinggi menurut saya ya. Saya appreciate banget buat tadi siapa? Tepika ya, Neng Tika. Bener-bener saya appreciate banget buat Tepika. Boleh tepuk tangan dong sedikit. Anak SMA aja udah punya kepedulian yang seperti ini. Kenapa Neng Tika mau membantu para tunanetra di Mitra Bakti? Sebelumnya kita tidak kenal Kang Iman, Kang Fikri, Teh Hatna. Itu kenalnya di mana emang? Tiba-tiba Tiba-tiba, Iya. tiba-tiba cinta datang kepadaku. Masa tiba-tiba sih, tiba-tiba ya, banget. udah jalan dari Allah ya. Betul, betul. Pertemukan dengan Betul. orang yang luar biasa. Betul, gitu ya. betul. Karena jalan Allah nggak ada yang tahu ya. Ya, betul sekali. Terus kenal sama ketua DPC Petulinya. Mm-hmm. Terus tadinya tidak tertarik ikut Mitra organisasi Bakti. ini, Mm-hmm. ya, karena kan jauh. Betul. Ya, Rumahnya di mana emang? di Raja Dandu, Itu tuh di mana? Saya nggak tahu. Kecamatan Japara. Jadi, Japara, oh. ya, Oke. Terus? alhamdulillah kan aktif juga ya Hmm. di desa, jadi mau ikut organisasi di daerah Kuningan tuh belum berani kemana-mana sendirian. Karena masih SMK ya. Ya, tapi dari dorongan dari mama, dari ayah, dari semuanya sangat mendukung buat Wah, ikut alhamdulillah. organisasi yang positif ya. Betul, betul. Terus kita ingin lebih pengembangan diri Mm-mm. buat organisasi sosialan, Karang Taruna, Betul. dan lainnya. Berarti Pika ikut beberapa organisasi juga ya? Iya. Terus di desa sana juga Iya. aktif di Japara? Wah, Raja alhamdulillah. Danu, Di Raja Danu ya, aduh. Saya ingatnya dia apa tadi saya ngomong apa? Japara. Ke Japara ya. Tapi jauh nggak sih ke Japara? Jauh kalau dari sini, jauh. Saya itu punya apa namanya teh pengalaman ya ke daerah Japara tuh. Tapi itu pengalaman mistis dan tidak usah diceritakan di sini teman-teman ya. Aduh, teman-teman, apa namanya? Ada rencana buat sekretariat nggak sih? Kalau untuk sekretariat Mm. kita mengikuti sekretariat dari DPC Pertuni. Begitu. Berarti nanti rencananya kalau sekretariat Pertuni di situ ya, di situ ada mitra bakti gitu maksudnya. betul. Tidak ada rencana untuk memisahkan diri membuat sekretariat gitu. Untuk sementara belum, karena kita satu kesatuan dengan DPC Pertuni. Betul. Yang pada akhirnya ya agar lebih mudah berkoordinasi, terus agar lebih mudah juga kita untuk saling mengenal Betul. sesama pengurus dan sesama mitra bakti. Ya alangkah lebih baiknya disatukan saja untuk sementara begitu. Teman-teman, apa namanya, to be honest, saya tuh bener-bener bangga sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya juga baru mendengar ada mitra bakti di Kuningan yang peduli sama tunanetra, karena saya sendiri juga kan tunanetra ya. Saya juga ini baru pertama kali ada mendengar mitra bakti setelah pelantikan kemarin ya. Oh, ada mitra bakti gitu. Saya sangat berharap kalau mitra bakti kedepannya bisa makin maju. Amin, amin, amin. Lalu juga bisa punya apa namanya keorganisasian mungkin ya. Ya. Tersendiri gitu kan, bisa yang akhirnya bisa mencakup ke segala bidang ya, tidak hanya disabilitas tunanetra aja, ke semuanya juga ya. Mudah-mudahan juga anggotanya makin banyak gitu ya, Amin. makin banyak orang-orang di sana yang mau membantu di dalam apa bidang sosial gitu ya. Nah teman-teman, ada harapan nggak sih, harapan teman-teman untuk tunanetra sendiri seperti apa coba? Nah, maka silakan siapa dulu. Enggak. Coba Fikri dulu deh. Oh, dari Fikri saya sih, harapan untuk tunanetra apa? Kedepannya semoga tunanetra lebih maju, Amin. lebih berkembang juga, Amin. terus berkarya juga. Amin. Ini. Amin. Untuk ini, nah karena kami ini belum terjamah oleh pemerintah, masyarakat, coba harapan untuk masyarakat dan pemerintah apa? Mungkin agar lebih diperhatikan juga ya, Untuk mitra baktinya sendiri. ya khususnya untuk Mm. tunanetra juga, dari pemerintah juga gitu. Betul. Maksudnya dalam artian gini, Kang Fikri kan di dalam bidang organisasi mitra bakti ya. Nah, harapan Fikri untuk untuk masyarakat dan pemerintah terhadap mitra baktinya itu seperti apa?
Apakah pengen pemerintah itu ikut serta dalam program mitra bakti atau seperti apa gitu? Apa harapannya? Itu masih bingung. Oh, masih bingung. Iya. Coba diwakilin sama siapa deh? Siapa? Teteh mau? Ya mungkin beginilah. Apa Ima? Diwakili saja. Boleh. Jadi harapan kami satu Untuk masyarakat. tolong lebih peduli lagi terhadap tunanetra dan jangan malu ketika ada saudara atau tetangga yang memang penyandang tunanetra, jangan sampai malu begitu. Mereka juga mempunyai hak hidup, mempunyai hak yang sama dengan kita yang awas. Terus yang kedua, karena sekarang masalah bullying Betul. Masih terjadi sampai saat ini. Dan itu menjadi isu yang sangat luar biasa. Untuk bullying itu, jadi mohon jangan sampai orang penyandang tunanetra itu dikucilkan gitu Pak. Jadi masih banyak orang yang berpandangan bahwa tunanetra itu nggak bisa apa-apa. Masih banyak yang seperti itu. Padahal enggak. Sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Sudah banyak kisah sendiri ya? Sudah banyak buktinya. Sekarang begini, saya sempat bertemu dengan salah satu pengurus dan beliau bekerja sebagai Pak Kausok. Betul. Secara logika, kita berpikirnya ini gimana? Mencari barang Kausok kan dengan kondisi dengan mata tidak melihat, sedangkan kita saja yang melihat agak kesulitan untuk mencari barang Kausok itu. Nah dia nggak melihat bagaimana. Dan ternyata alhamdulillah rezekinya ada aja. Satu itu. Yang kedua, ada juga yang menjadi guru, ada juga yang menjadi tenaga administratif. Dan saya berpikir dari situ bagaimana ini orang-orang kok bisa hal seperti itu, dan ternyata ketika melihat di lapangan ternyata iya mereka bisa. Jadi ya, orang tunanetra itu bukan nggak bisa apa-apa, mereka terbatas karena judulnya juga kan disabilitas itu kan keterbatasan dalam melakukan sesuatu gitu. Dari disability kan begitu. Betul. Karena sebenarnya karena saya tunanetra ya, saya merasa saya bisa melakukan segalanya sama seperti orang yang melihat. Betul. Cuman perbandingannya adalah estimasi waktunya. Betul. Kecepatan waktunya segala macam. Tapi kalau kita ngelakuinnya pasti bisa ya. Nah, itu. Alhamdulillah. Nah, untuk coba mudah-mudahan juga ini mitra bakti bisa didukung sama pemerintah ya. Sama pemerintah, sama dinas sosial, sama dinas-dinas terkait. Pokoknya ya mudah-mudahan mitra bakti ini bisa berkembang pesat gitu. Bisa menjadi sebuah organisasi yang memang berkhusus untuk sosial ya tentunya ya. Karena memang harapan dari kami juga begini. Bukan hanya tunanetranya saja yang itu sudah pasti tunanetra harus ada kesetaraan sosial dengan masyarakat yang ada. Tapi kita juga dari mitra bakti juga berharap dari pemerintah itu adalah dukungan untuk kami juga. Amin. Mudah-mudahan setelah acara podcast ini pemerintah menghubungi mitra bakti, dinas sosial menghubungi mitra bakti ya buat menjadi kerjasama ke depannya gitu kan. Betul. Karena sangat apa ya, maksudnya begini, untuk pekerja sosial itu satu karena mereka tidak digaji pasti sangat jarang yang mau. Betul. Pasti sangat jarang yang mau. Dan mudah-mudahan juga setelah acara ini ada masyarakat di luar sana yang mendaftar nih sama kami. Mudah-mudahan. Tapi nanti boleh minta nomor teleponnya ya. Boleh. Buat barangkali ada yang mau daftar gitu. Oke. Tapi begini, di sisi lain yang namanya pekerja sosial itu harus ada dorongan dari dirinya sendiri maupun dari luar. Walaupun memang untuk pekerja sosial ini tidak digaji dan pasti akan sangat susah, tapi saya yakin di setiap diri orang-orang ini ada dorongan dari di hati kecil mereka itu. Hanya saja satu, mungkin mereka bingung mewadahinya kemana. Betul. Yang kedua, mereka tidak harus bingung juga harus melakukan apa. Betul. Dan mudah-mudahan mitra bakti menjadi menjadi alternatif buat para jiwa sosial yang tinggi untuk bergabung ya teman-teman. Insyaallah. Alhamdulillah, amin. Sekarang saya sudah mulai paham mitra bakti itu apa, terus juga tugas voksi segala macam itu apa. Sekarang saya juga paham. Mudah-mudahan teman-teman tunanetra di luar sana juga mengerti ya akan penjelasan teman-teman semua yang ada di sini. Nah, coba teteh ada tambahan lain nggak terkait mitra bakti?
Ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup apa? Cukup. Dadah. Cukup segitu aja. Kalau dari Tika nih? Ya, semoga DPC Petani Kuningan Amin. tambah sukses, Amin. maju, Amin. dan mitra baktinya tambah banyak. Amin, amin rabbal alamin. Semoga lebih berkarya, Amin. lebih terkenal. Amin, amin rabbal alamin. Terkenal sejagat raya ya. Mudah-mudahan jiwa-jiwa sosial juga tumbuh dari anak-anak SMA ya, kayak model Tika ya. Mudah-mudahan bermunculan ya Tika ya, teman-temannya nanti ya. Di SMA berapa sekolahnya? SMK berapa? SMK 1 Japara. SMK 1 Japara. Hai SMK 1 Japara, salam kenal, bergabung ya sama Mitra Bakti. Teman-teman, waduh, makasih banyak ini sudah udah memberikan saya kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman. Jadi teman-teman mau ada acara lagi nggak selain ini? Setelah ini paling hanya kumpul-kumpul biasa. Kumpul-kumpul biasa aja ya. Nah, teman-teman makasih banyak semuanya. Ini koordinatornya yang mana? Kalau Mitra Bakti ada ketua atau gimana ya? Kalau untuk Mitra Bakti tidak ada susunan khusus, paling hanya sekedar koordinator. Oke, berarti koordinator Mitra Bakti di Kabupaten Kuningan adalah Kang Iman ya. Nanti kalau ada apa-apa kita tulis aja di deskripsi ya. Nanti informasi Mitra Bakti segala rupanya barangkali ada yang ketinggalan informasinya. Nah, teman-teman mengutip dari pembicaraan kita tadi bahwa jiwa sosial itu pasti ada di setiap manusia. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, apakah kita mau mengembangkan jiwa sosial itu atau malah menutup jiwa sosial itu. Mudah-mudahan semuanya mau membuka jiwa sosial para teman-teman semua yang ada di rumah maupun dimanapun berada pokoknya. Sekian podcast kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya, ada edukasinya buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman semuanya.